Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinafal Abdus Sakib dan saya akan menerangkan terkait indexing dalam bagian order by dan group by. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan terkait group by sendiri. Group by sendiri adalah sintaks SQL yang digunakan untuk mengelompokkan baris-baris data berdasarkan satu atau beberapa kolom. Indeks dapat secara signifikan mempercepat operasi group by, tergantung bagaimana indeks itu digunakan dan mengurangi jumlah data yang perlu diproses dan membuat pencarian lebih efisien. Dengan indeks, data sudah diatur dan dikelompokkan secara otomatis sesuai dengan kolom yang diindeks. Misalnya, jika Anda memilih indeks pada produk ID, data terkait penjualan akan langsung dikelompokkan berdasarkan produk tersebut. Nah, yang kedua yaitu order by. Jadi order by itu adalah sintaks SQL yang digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan satu atau beberapa kolom. Nah, urutan ini bisa dalam bentuk ascending, menaik atau descending yang menurun. Tanpa indeks, SQL Server harus membaca seluruh tabel dan mengurutkan data secara manual yang bisa memakan banyak sekali performa dan sangat lambat dan juga tidak efisien apalagi untuk database yang besar. Nah, indeks pada group by dan ordered by sendiri ada dua, yaitu cluster karena data sudah diurutkan sesuai dengan cluster index. Query ordered by dapat menggunakan pengurutan yang sudah ada ini, membuat proses pengambilan data lebih cepat dan efisien. Biasanya cluster index ini biasanya untuk urutan. Jadi misal 1 sampai 1000, 1001 sampai 2000, dan seterusnya. Lalu non-cluster index memungkinkan SQL Server untuk menemukan data yang relevan dengan cepat yang sangat berguna untuk pengurutan. Indeks ini menciptakan referensi ke data yang diurutkan dalam tabel sehingga mempercepat pencarian dan pengurutan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait praktek dalam indexing dalam order by dan group by. Oke, jadi di sini saya memiliki database dummy yang didasarkan pada database AdventureWorks 2022 dengan nama SalesDB. Nah, di SalesDB ini saya ingin mencari di mana unit price dan order quantity itu unit price lebih dari 500 dan dengan order quantity juga. Nah, misalkan saya tidak memiliki indeks. Di sini saya sudah drop semua indeks yang saya buat. Nah, ini belum. Oke. Nah, sekarang tidak ada indeks kecuali indeks cluster default untuk primary key. Nah, ketika saya tidak memiliki indeks, pastinya eh, dia akan menggunakan cluster index scan melalui primary key yang sudah ada. Nah, subtree-nya sendiri itu sekitar 0,0033, 0,003, dan CPU cost-nya 0,0021. Subtree 0,0023, 0,0033. Nah, selanjutnya bagaimana jika saya menggunakan non-cluster index untuk order quantity? Kita coba. Oke. Nah, jadi di sini saya memerlukan pemaksaan. Jadi misal indeks IX order quantity karena kalau semisal saya sudah menggunakan membuat IX order quantity ini
tidak akan dipakai karena dia akan menjalankan cluster index scan dari yang sudah dibuat tadi, pakai primary key source order. Karena SQL Server itu mengasumsikan bahwa teknik ini lebih cepat daripada menggunakan indeks yang sudah dibuat, indeks order quantity yang sudah dibuat. Tapi kalau misal kita memaksakan menggunakan indeks EX order quantity, maka ada beberapa proses. Yang pertama itu indexing, lalu dan juga keylookup yang cluster, dan juga dilakukan nested loops. Nah, subtree-nya indexing itu mirip-mirip dengan indeks cluster index scan yang tadi, yaitu 0,0033. Tapi ada keylookup di sini yang menambah subtree itu 0,0069. Jadi sangat tidak efektif karena harus menggunakan key to look up on a table that has a clustered index. Lalu juga ada nested loops yang lumayan besar eh, cost-nya, yaitu 0,01 seperti itu. Nah, yang selanjutnya apabila kalau kita menggunakan indeks unit price, itu apakah sama ataukah ada yang berbeda? Kita coba. Oke, untuk indexingnya tetap sama 0,0033. Lalu untuk VLOOKUP, sepertinya lebih kecil, 0,01. Oh, sorry. Lebih besar, jauh lebih besar malahan. Coba lagi, kita cek lagi. Loh, up-nya ini 0,0069, tapi ini 0,001. 0,01. Mana itu besar, tapi oh, subtree-nya juga sama, hampir sama, hampir mirip buat nested loop interchange-nya. Nah, tapi bagaimana kalau kita itu menggunakan eh, dua-duanya itu di indeks unit price lalu order quantity. Nah, kita coba seperti ini. Subtree-nya 0,06 dan indexingnya itu 0, oh mirip-mirip ya, 0,0033. Nested loops. Nah, tapi dia pakai, walaupun di sini saya tidak memakai with index, dia tetap menggunakan indeks unit price dan order quantity. Ya, objek. Bisa dilihat di objek itu memakai indeks unit price dan order quantity. Nah, jadi kesimpulannya, eh menggunakan indeks di kedua kedua variabel itu lebih cepat daripada menggunakan variabel tunggal dalam indeks, dan juga lebih cepat daripada tidak menggunakan indeks atau menggunakan cluster index scan. Oke, jadi untuk selanjutnya yaitu order by. Jadi di sini saya menggunakan product ID dan juga unit price. Oh sorry, iya, unit price dan product ID. Nah, pertama-tama kita gunakan tanpa indeks terlebih dahulu. Ya, oke, tanpa indeks itu subtree-nya 0,0033, 436 dengan menggunakan cluster index scan. Pakai punyanya primary key source order. Nah, ini sortnya itu cukup besar, dengan 0,0149238, karena kita perlu grouping ya, group by product ID sending. Juga ada stream aggregate dan juga combine skala. Ya.
Nah, next kita coba pakai index X product ID. Oke, ini sepertinya lebih besar ya. Ini untuk index scan dia pakai non cluster, tapi sama ya Subtree sama CPU cost-nya. Iya, cuma pakai index product ID karena tadi kita juga pakai primary key di mana primary key-nya itu product ID juga. Jadi kurang lebih sama, tapi di sini kita harus key lookup dulu. This is a supply clustering key to look up on a table that has cluster index. Karena ini kan non-cluster. Nah, di mana key lookup ini cukup besar 0,01 dan juga perlu nested loops buat join. Ya, ini cukup besar dan memakan performa yang tinggi. Tapi bagaimana kalau kita pakai indeks di unit price dan juga grouping by-nya itu pakai unit price juga? Oke, nah itu sudah saya buat. Kita coba. Nah, beda. Sepertinya beda ya tadi. Tapi untuk, oh ya, sebentar. Ini tadi berapa ya? Oke, ini lebih kecil ya, seperti ini ya. Lebih kecil dengan subtract 0,33425. Estimated CPU cost-nya 2175. Pakai indexing, tapi kita juga perlu lookup juga karena non cluster ya sepertinya. Satria kurang lebih sama, ya mirip-mirip. Ya, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau semisal kita membuat indeks di kedua variabel atau kolom ini, unit price dan product ID, mari kita coba. Coba. Ini apakah sama? Oke, indeks sama ya 33425 em, 0,1. Oke. Ini tadi berapa ya? Ini indeks kan, sedangkan yang tadi itu indeks ya. Kita coba lagi. Oke, sepertinya kalau misal pakai huruf by itu lebih cepat dengan cluster index scan. Jadi ini belum optimal. Indeks ini kan sepertinya belum optimal dan lebih optimal dengan menggunakan default tanpa indeks ya. Karena pakai primary key dari sales order itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya, menggunakan indeks yang tepat dapat sangat meningkatkan performa query, baik untuk group by maupun order by. Dalam kasus group by, indeks pada kolom yang digunakan dalam pengelompokan dapat mempercepat proses pengelompokan dan penghitungan artikel. Nah, dari praktek yang saya lakukan tadi, sepertinya untuk indeksnya itu belum optimal karena masih menggunakan indeks primary key yang default. Nah, sedangkan untuk order by cluster index itu sangat berguna karena data fisik dalam tabel sudah diurutkan berdasarkan kolom yang diindeks. Sementara non-cluster index dapat membantu pencarian dan pencarian data yang lebih cepat dan efisien. Dan untuk order by tadi, dia lebih cepat menggunakan indeks di kedua kolom daripada menggunakan primary key. Seperti itu. Baik, sekian versi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Dian Noval Agus Sakif dengan RT 042. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.